Novel Telikung karya Niko Mangaryani. Monster. Setiap hari aku harus bertemu dengan monster-monster kecil berkepala hitam yang mengelilingiku. Monster-monster yang mengajakku berbicara, merengek, tertawa, meledek. Aku merasa makin kewalahan. Tiap jam 4 sore aku menghembuskan napas lega. Itulah saatnya aku dapat mengistirahatkan kepala. Tidak ada rasa was-was pada CCTV yang mengintai gerak-gerikku. Tidak ada rasa cemas seorang perempuan atau laki-laki yang menjadi atasanku tiba-tiba masuk ke ruang kelas, mengamati dengan seksama dan mencatat kesalahan-kesalahanku. Sebagai manusia yang bisa berpikir dan memiliki niat baik, aku merasa tubuhku menciut dan dibuat semakin kerdil. Dipandang sebagai sejenis makhluk culas yang setiap saat bisa berbuat curang, tertidur di dalam kelas, main handphone, main komputer. Setiap detik selama 8 jam itu tak boleh tersia-sia untuk kepentingan pribadi. Aku hanya bisa mendesis lirih dalam hati. Ini harga yang harus kubayar untuk kenaikan gaji yang tidak seberapa. 2 tahun yang lalu, aku masih lebih sering tersenyum dan bercanda. Belakangan, lebih banyak memilih memasang wajah serius. Sekolah ini mengharapkan aku menjadi seseorang yang sangat serius pada pekerjaanku. Sempat kelontarkan niatku untuk berhenti, namun Ria melarang. Gajimu beda jauh dengan gajimu di sekolah yang dulu. Masa mau dilepas begitu saja? Kamu bukan lajang lagi yang bebas ganti-ganti pekerjaan sesukamu. Tapi toh gajiku yang sekarang ini tidak bisa membuat kita mampu mencicil mobil. Pekerjaan yang dulu membuat aku lebih banyak tersenyum. Tersenyum konyol maksudmu? Udahlah, jangan ngaco. Aku terbatuk-batuk karena tersedak pada waktu itu. Ada yang mencelos dalam hati. Ternyata senyumku tidak berharga bagi Ria. Uang yang aku bawa pulang lebih bernilai. Mungkin aku memang sedang melo. Perasaan sedang mendominasi pikiranku. Setidaknya Ria ada benarnya. Setelah bekerja di sekolah ini, aku bisa mengganti motorku dengan motor keluaran terbaru. Ria terlihat lebih senang dibonceng dengannya, walaupun kepalanya masih terlihat menghayalkan hal lainnya. Sebuah mobil. Kita sanggup naik taksi, Ria, tak usah khawatir. Sama nyamannya dengan mobil, bahkan lebih nyaman. Bukan soal kenyamanan, Seno, kamu gak ngerti. Aku hanya ingin sedikit dipandang oleh ibu. Saudara-saudaraku yang lain semua punya mobil, mulai dari yang paling butut sampai yang paling mengkilat. Pokoknya mobil. Tapi apa iya kebahagiaanmu ibumu yang menentukan? Aku cuma lelah mendengar nasihatnya setiap kali aku datang menjenguk. Apa katanya? Ria, bukan apa-apa. Lebih aman saja kalau kamu dan Seno jalan-jalan bersama naik mobil. Ibu khawatir lihat kamu boncengan di jalan Jakarta, walaupun dengan motor terbaru. Kalau mobil tabrakan dengan motor, pasti pengendara motornya yang celaka. Nah, karena itu kita naik taksi. Entahlah Seno, aku tak yakin apa yang sebenarnya diinginkan ibu. Orang tua yang mulai sepuh akan mulai kekanak-kanakan. Kita tak usah terpengaruh. Ria terdiam mendengar kata-kataku. Namun ada hal yang diam-diam aku tangkap dari matanya. Perasaan kecewa. Ini pasti karena ia terlalu banyak gaul dengan Hannah. Aku bahkan sering melihat Hannah di berita-berita gosip. Bagaimana kami bisa menyayangi kehidupan seorang istri anggota DPR? Setiap hari, aku dikelilingi oleh anak-anak yang tinggi menjulang. Tubuh mereka tinggi dan besar, namun ada beberapa hal yang gagal mereka lakukan. Bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Mengatakan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar orang lain. Mereka seperti balita-balita dalam tubuh-tubuh yang tampak dewasa. Anak-anak ini berdengung seperti tawon. Kepalaku makin berdenyut, seperti dihimpit dari segala penjuru. Kubayangkan seperti apa anak-anak ini melalui harinya. Bepergian dengan mobil tercanggih, dengan dingin AC yang menusuk tulang. Mencoba berbagai jenis makanan termahal pun yang belum pernah dicoba orang lain. Mereka adalah anak-anak yang belum pernah mencecap rasa pahit. Mereka
Hidup mereka dipenuhi rasa manis, nyaman, dan kasih sayang. Siapa bilang kami adalah kumpulan anak yang nelangsa? Bagaimana mungkin nelangsa? Kesedihan sudah dinihilkan dari hidupmu. Kami hanya bocah-bocah yang tak berdaya atas nasib kami sendiri. Mata bocah-bocah itu menjawab tuduhan-tuduhan yang aku berikan kepada mereka. Entahlah, aku sendiri merasa makin putus asa. Mulutku hanya mengeluarkan gelembung-gelembung yang seketika pecah dan lenyap begitu mencapai udara. Ribuan tawon itu tak pernah berhenti berdengung. Mereka bahkan memakan gelembung-gelembung yang keluar dari mulutku.